Agenda saya di Banten satu, masalah pungli, calok, yang kedua limbah, yang ketiga ada beberapa situs nanti di Banten yang akan kita up juga ya. Yang situs ini terbengkalai gara-gara oknum-oknum berseragam ini ya, oknum pejabat ini. Nanti terurus, entah dananya kemana. Itu 3 hal ini paling nanti PR-nya. Karena saya itu nggak butuh mulut-mulut bau si calon gubernur Banten itu. Ya, saya tuh malas ngelihat mulut bau itu ya, mulut bau mereka ini ya. Nggak penting. Saya cuma minta 2 hal tadi tuh. Berani nggak calon gubernur berbicara limbah PT Indah Kiat? Nah, kalau sekelas level calon gubernur tidak berani membicarakan PT Indah Kiat, lah berarti calon-calon pengecut. Nah, setelah jadi gubernur pun tetap pengecut gitu loh. Coba ngomong sampai pariwisata dibicarakan untuk ngangkat ekonomi, ngomong muluk-muluk calon gubernur Banten itu pariwisata naikin peringkat perekonomian. Buat calon gubernur, mau yang laki mau yang perempuan, dengerin nih calon gubernur Banten. Nah, perekonomian Banten itu dirusak oleh PT Limbah Indah Kiat, limbah PT Indah Kiat. Jadi lu nggak usah ngeluarin banyak anggaran, mikirin anggaran, bilang aja lu bawa biar ada proyek buat kader-kadernya. Lagu lama lu nggak usah gubernur, calon gubernur ngomong menaik ekonomi yang judulnya dari anggaran negara juga. Lu tinggal stop aja tuh limbah tuh, itu nggak perlu modal, nggak perlu anggaran negara itu. Coba sih otak tuh calon gubernur, masa segini aja kagak ngerti lo calon gubernur, yang cewek yang cowok, masa segini aja lo kagak ngerti. Satu, yang dua deh, buat calon gubernur Banten, lu nggak usah repot-repot mikirin perekonomian, manyanyo yang sulit direalisasikan. Lu bahkan nggak berbicara tentang premanisme, pungli, karyawan, rakyat Bantenmu kerja di PT Nekomas itu bayar puluhan juta. Coba lu bisa nyetop itu aja, kan perekonomian lumayan itu. Jadi kalau calon gubernur ini otaknya cuma kalau bikin ini nanti pariwisata, jadi pariwisata, nanti perekonomian berkembang di tempat tersebut. Nah, bikin pariwisata itu pakai duit negara, pakai modal. Jadi buat calon gubernur, mau yang cewek sama yang cowok nih, dengerin nih calon gubernur Banten tuh, PT Indah Kiat tuh. Tapi kalau itu aja lu nggak berani calon gubernur Banten, lah kan calon pengecut namanya itu. Bagaimana gubernur Banten akan membawa Banten, menjaga rakyat Banten kalau ngadepin perusahaan aja nggak berani? Itu piye? Buat calon gubernur Banten, modal lo membawa Banten apa? Kalau yang modalin lo nyalon gubernur itu bohir, investor. Lo cuma akan jadi fasilitator para bohir-bohir lo calon gubernur. Kalau lo terpilih calon gubernur, saya ulangi sekali lagi, buat lo orang calon gubernur Banten, kalau lo orang bahkan nggak berani menyinggung PT Indah Kiat, bagaimana lo akan membawa Banten? Kalau lo nyalon gubernur itu pakai bohir, pakai donatur, apa lo orang cuma mau jadi fasilitator bohir? Sekarang nggak usah muluk-muluk buat calon gubernur Banten. Lo bicarain aja tuh PT Indah Kiat, limbah yang merusak perekonomian itu. Coba deh buat calon bupati, buat calon gubernur nih, saya ajarin ngaji nih. Saya ajarin salah satu kaidah nih. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Seperti yang dibicarakan para calon gubernur tentang perekonomian itu kan namanya jalbil masalih. Bagus itu, saya nggak nolak itu. Tapi darul mafasid itu harus lebih didahulukan. Apa darul mafasid dalam konteks kenegaraan? Dalam konteks persoalan ini di Banten, limbah, mafasid itu limbah, pungli tuh mafasid tuh, tolak aja tuh, hentikan itu. Ini ngomong siapa itu calon gubernur? Saya akan kalau jadi gubernur nanti begini manyok. Ada kucing ngomongannya. Buat rakyat Banten, ingat, kalau ada kampanye gubernur bupati, jangan keluar dari 2 hal ini. Fokus rakyat Banten di 2 hal ini, limbah dan pungli. Kalau calon gubernur bahkan tidak, kalau nih ya saya ngomong, kalau tidak berani menyinggung premanisme di tanah Banten, setanisme, bangsatisme, koplakisme, lagi nih buat calon gubernur semua di provinsi Banten, mau yang laki mau cewek, dengerin nih. Kalau lu calon gubernur nggak berani berbicara premanisme, punglisme, setanisme, bangsatisme, yang meminta bayaran rakyat Banten, bangsa Banten itu bekerja di PT Nekomas itu. Nekomas nggak salah, sampai puluhan juta tuh. Kalau lu nggak berani nyingkirin itu, modal lu mimpin Banten apa?
Nyali nggak punya, berbicara PT Indah Kiat nggak berani. Terus nyali lu apa? Hah? Jadi jadilah calon yang gagah di tanah Banten. Menang kalah itu urusan Allah. Ya, buat calon gubernur. Coba renungkan buat saya typing dulu siapa sih calonnya gubernur ini. Nuhun kakanda. Calon gubernur Banten. Calon gubernur Banten 2024. Oh, ada 3 ya. Oh, ada 2, Ade Sumardi. Ibat buat Ibu Airin dan Ade Sumardi. Kalau Anda tidak berani berbicara, buat calon gubernur Banten intinya, kalau Anda tidak berani berbicara tentang limbah PT Indah Kiat. 1. Kalau Anda tidak berani berbicara terhadap pungli rakyat Banten bekerja di PT Nikomas, calonnya meminta bayaran sampai puluhan juta. Anda tidak bisa membahas 2 hal ini, tidak bisa membicarakan ini. Tidak berani mengeluarkan ide-ide untuk menangani 2 hal ini. Maka wajar kalau lalu kemudian kami asumsikan Anda ini calon gubernur yang pengecut. Kenapa? Karena kampanye Anda itu terlalu banyak bicara, sementara ada hal yang mudah dicerna oleh masyarakat, Anda tidak membahas itu. Ya, dengerin. Kalau Anda tidak berani berhadapan dengan PT Indah Kiat, kalau Anda tidak berani memberangus, menghentikan premanisme di tanah Banten terkait pungli itu, lalu modalmu apa mimpin Banten? Calon gubernur Banten, modalmu apa? Ke premanisme aja kalau nggak berani. Saya ngomong kalau nih ya, kalau Anda nggak berani menghadapi premanisme, lalu modalmu apa? Jangankan kau menghadapi bohir nanti. Anda nyalon gubernur itu pakai mau pemodal itu, pakai investor. Apa Anda ketika terpilih menjadi gubernur, apakah Anda akan menjadi fasilitator mereka doang? Ini nanya nih, bukan nuduh nih. Kalau Anda bahkan tidak berani menghadapi preman-preman itu, lalu modalmu apa memimpin tanah Banten? Hah? Saya nanya, apa Anda cuma mau jadi fasilitator, bohir, pemodal? PT Indah Kiat tuh nggak usah muluk-muluk ngomong pariwisata. Bu Airin kemarin yang ngomong pariwisata, Bu Airin soalnya tuh, bahkan di Pulau Cangkir tuh yang sudah ada tuh pariwisata tuh. Lah ini malah terancam PIK 2. Wis jadi jangan berambut buat calon gubernur provinsi Banten ini. Suaramu mana? Calon gubernur Banten PT Indah Kiat. Terus dikira siapa itu yang minta bayaran calo-calo itu bulan juta itu? Dikira siapa itu? Itu rakyat Banten juga itu yang malakin itu, preman itu. Masa kau calon gubernur nggak berani ngebahas preman-preman? Atau mereka ngedukung Anda juga ya? Ya, mendukung nggak? Saya nanya nih. Saya nggak ngomong Bu Airin nih, saya ngomong semua calon gubernur Banten. Enggak, saya nggak ada. Saya ngoceh begini sebagai rakyat. Enggak, satu-satu pun nggak ada saya dukung. Siapapun kalau sudah jadi gubernur, yang pertama akan saya lakukan satu, mendoakan. Kalau ngeritik sudah, sekarang saya sudah kritik kalian itu calon gubernur. Kalau Rocky Gerung butuh 12 menit setelah pelantikan Prabowo, katanya 12 menit akan mengkritik Pak Prabowo. Lambat Rocky Gerung, saya sudah ngeritik calon gubernur Banten sebelum pemilihan. Jadi siapapun akan saya kritik, tapi sebelum saya mengkritik gubernur, siapapun gubernur yang terpilih, yang pertama kali saya lakukan adalah mendoakan. 1 menit setelah gubernur dilantik di Banten, saya akan mendoakan terlebih dahulu. Menit kedua saya akan kritik gubernur Banten. Sensel, Endin, lebih tepatnya cari support LSM atau Ormas. Ngajarin ikan berenang loh. Mahesa kok butuh LSM? Mahesa kok butuh Ormas? Gue imam besar. Apa LSM Ormas itu? Buat apa? Untuk menyuarakan ini? Nggak bakalan mampu LSM sama Ormas mah. Lu kok ngajarin ikan berenang? Buat apa LSM? Buat apa Ormas dalam perjuangan limbah ini? Suara saya cuma mau menyuburkan mereka. Ngajarin sih nggak berani. Lu tak perlu repot-repot ngajarin ikan berenang, ya? Tak perlu repot-repot kau. Kita ini sudah ngasih tantangan ke calon bupati, diarahin ke LSM.
ke ormas, di kita disuruh ngeritik ormas, receh kali Mahesa ini ngeritik ormas. Gue imam besar bro, jadi gue cukup pakai nama sendiri, cukup bersama Embruter Mahesa kuat. Mahesa udah kuat bersama rakyat Banten. Ormas mana yang berani? Hah? Teriak-teriak, habis itu mediasi, kasih amplop, selesai. Ngapain gue butuh ormas? Sorry ya, gue nggak butuh ormas. Mahesa sudah kuat punya Embruter. Embruter itu bukan akun fake, bukan bot, bukan buzzer, akun real, akun sudah lama. Saya akan kerahkan Embruter untuk mengkritik Gubernur Banten. Oh yo sih mah, Mahesa diarahkan ke ormas. Embruter tolong kasih tahu tuh, saya kesinggung diarahin ke ormas dan LSM. Sumpah kesinggung saya. Kasih tahu Embruter, saya mau buang air kecil dulu ya. Kasih tahu siapa Mahesa Al-Bantani, kasih tahu tuh. Kasih tahu dulu siapa Mahesa, kasih tahu. Mewakili dari dan ini itu mau dimintain atau mau ngurangin? Belum ada. Jangan sampai bikin mabah dulu. Ada kejadian, kita kan yang belum harus bisa sebagai kesehatan dan kita tidak. Jadi yang berbeda bisa makan. Yang tadi udah dikasih tahu belum? Bisa aja mancingnya si Akang yang tadi. Nggak, sebenarnya beliau cuma mancing saya doang ya biar ngegas garamnya itu. Jadi ya, Mahesa disuruh ngubungin ormas. Iya. Woi, woi, Mahesa disuruh ngubungin ormas. Woi. Proposal yang sudah ada RAB-nya buat orang ormas di Banten, dengarkan statement saya. Silakan siap-siap. Embruter akan bayar. Buat rakyat Banten yang berormas, saya ingin menyampaikan dari sisi saya bahwa Banten tidak butuh ormas yang memutihkan jalanan. Pun Banten tak membutuhkan ormas yang menghijaukan lapangan. Banten butuh sultan. Dan Mahesa untuk menyuarakan limbah PT Indah Kiat, pungli, premanisme, bangsatisme, setanisme di tanah Banten tidak membutuhkan LSM dan ormas. Sorry ya. Asal Anda tahu, ada salah seorang wartawan yang meneliti, melakukan penelitian di daerah Sipanjang, apa yang menimpa kepada wartawan ini. Dipindah tugaskan. Jadi lu nggak usah ngajarin saya mengarahkan ke LSM. Saya tahu kekuatan yang saya hadapin. Bagaimana tidak Mahesa mengetahui, bahkan selevel calon bupati, calon gubernur, tak ada yang berani menyinggung PT Limbah Indah Kiat. Dan sudah berapa gubernur di tanah Banten, tak ada yang bisa menghentikan limbah PT Indah Kiat. Jadi saya tahu betul kekuatan yang saya hadapi ini. Lalu buat apa kekuatan LSM dan ormas? Saya sudah menghitung kekuatan Indah Kiat. Saya sudah menghitung kekuatan premanisme pungli itu. Jadi apa gunanya LSM dan ormas dalam konteks masalah ini? Ya, jadi sorry, saya berbicara sebagai rakyat Banten, sebagai Mahesa Al-Bantani, dan
Cukup doa rakyat Banten yang saya perlukan. Ini si kacung-kacung pejabat di sini udah pada kelojotan. Pada nongol tuh kacung-kacung pejabat. Bahkan bisa jadi orang kelurahan itu. Tenang, masih akan berjilid-jilid ini. Bukan tidak mungkin, mulai dari tingkat kelurahan, saya ngobrak-ngabriknya. Dari tingkat kelurahan, dari mulai kelurahan sampai gubernur. Karena biar bagaimanapun banyak oknum yang terlibat ini. Entah siapa, wallahu a'lamu bishawab. Jadi sorry ya, jangan arahkan saya ke ormas atau ke LSM. Ada kawan-kawan, saya tahu dari orang kelurahan tentang nasib seorang wartawan yang mencari data dampak lingkungan limbah Indah Kiat. Akhirnya si wartawan ini disabotase, dipindah tugaskan. Ngeri ya. Jadi saya akan melawan. Maaf, saya akan menyuarakan. Saya tidak ingin melawan. Saya akan menyuarakan limbah PT Indah Kiat ini bersama rakyat Banten, bersama Embruter. Gak butuh LSM, gak butuh ormas. Sorry ya. Bandung Jawa Barat nggak bakal lama langsung direkrut. Iya wis ditunggu. Apa? Bapakmu nyapa? Apa rata? Ya kau lapar ke bapakmu. Kamu punya kenalan? Ya kau lapor segera. Nah, ini bangsa Indonesia ini. Akun Bandung Jawa Barat. Ketika kita berbicara sebagai rakyat yang terkena dampak limbah, ini nakut-nakutin ringkus-ringkus. Coba. Jadi dia didikte dengan undang-undang, ditakutin undang-undang, dia nerima. Kan plongo itu, double plongo. Jangan diborgol. Kalau saya ditembak pun menyuarakan, tembak mati pun menyuarakan masalah limbah, gua ridho. Syukur-syukur sih saya ditembak mati dalam kondisi seragam ini. Ini bukan seragam ormas ini. Syukur-syukur saya nanti digerebek atau dibunuh apa kayak saat memakai seragam ini, biar lebih bangga nanti anak cucu saya. Jangan galak-galak itu moderator. Kalau nggak nyepam jangan dibisukan. Suruh naik aja tuh si kacung-kacung pejabat. Kalau nggak kacung pejabat itu kacung perusahaan yang begitu-begituan. Rakyat Banten siap bergerak, siap bersuara terkait limbah PT Indah Kiat. Nanti saya akan live, tapi saya akan pelajari dulu hukumnya. Live di depan gerbang itu melanggar hukum, karena pas jalan apakah nanti berpotensi melanggar hukum atau tidak, nanti kita akan dalam itu ya. Kalau live di jalan itu tidak melanggar hukum, tidak berpotensi melanggar hukum, live di depan PT Indah Kiat gerbangnya tidak berpotensi melanggar hukum, saya akan live di situ setengah hari. Siap, saya siap panas-panasan. Saya kasih tahu kepada publik, nih PT-nya nih siapa? Nih PT-nya nih yang membuat bupati dan gubernur tidak ada yang berani suara sejak zamannya si Atut. Sekarang yang nongol, yang nyalon keluarganya Atut lagi. Ada. Nih, jangankan 9 naga. Nih PT Indah Kiat aja tak berani berkutik. Wih, masih aja ini. Fajar, cukup Fajar. Dengan saya lagi murni ya, tidak ngebahas golongan, ngebahasnya pejabat ya. Ini si Mukibin masih ngomong-ngomong akhlak. Ibnu Zarkasi, Habib Bahar sama Habib Rizik mengkritik pemerintah lebih buruk dari saya, lebih dasar. Tapi kenapa nih si Mukibin Habaib nih? Kalau sama Habib Rizik sama Habib Bahar ngeritik menggunakan kata anj, itu dianggap tegas. Itu Mukibin Habib itu. Saya nggak ngeluarin kata-kata binatang di sini, tapi dia ngomongin akhlak. Coba deh dari akhlaknya tuh dipakai ke kelompok lo. Ke Mukibin Habib itu. Tahu nggak kritikannya HBS kepada pemerintah? Kata-kata binatang keluar kalau Habib Bahar ngeritik. Tadi saya nggak nyebut-nyebut kata binatang. Ya kan? Manusia kalau sudah makanya tadi saya bilang saya nggak butuh ormas itu untuk menyuarakan limbah, nggak butuh ormas. Abah jempol ketawa. Terus mohon doa Abah jempol. Apapun resikonya bah saya hadapi bah. Sedih bah, karena kita pas hidup di wilayah itu jadi tahu betul gitu ya.
Binuang, Cerenang yang kena dampak, Bang. Tanara, Tirtayasa, Pontang, tetap kena dampaknya itu, Bang. Berapa Keragilan, ya berapa kecamatan itu, Bang, kena dampaknya, Bang. Sebenci apa dirimu terhadap habaib? Nah kan Pelongo kan pokoknya penggemar Habib Bahar itu kalau ke Pelongo dulu. Saya ditanya sebenci apa sama habaib. Tuh Abah Lutfi tuh. Kemarin malam kita ke rumahnya. Oh ini pengawalnya Abah Lutfi tuh. Orang dekatnya Abah Lutfi. Udah, anak kesayangan. Ya ini anak kesayangannya Abah Lutfi nih, anak angkat kesayangannya tuh. Itu dibutuhkan membuat 500. Lu bukan pecinta habaib, Ibnu Zarkasi. Lu cuma pencinta Bahar bin Smith. Jadi kalau lu cuma ngefans sama Bahar bin Smith, nggak usah ngaku-ngaku pecinta habaib. Pencinta kok. Begitu. Dibisukan aja itu si Mukib bin Bahar bin Smith itu, suruh naik tuh, suruh keluarin dalilnya naik ke sini. Kedunguan dia apa itu Mukib bin Habib Bahar? Kita lagi ngebahas PT Indah Kiat, bukannya dia support, malah dia menghalangi saya. Jadi akhirnya pembahasan saya pindah ke Bahar bin Smith kan. Jadi kan namanya Mukib bin Plongo itu. Kalau dia itu Mukib bin pinter, dia akan support itu. Mantap Kak Maisa, kali ini gua dukung. Padahal mah apa yang saya lakukan hari ini adalah apa yang sering dilakukan oleh Bahar bin Smith. Tapi ya dasarnya Mukib bin kan udah Plongo. Susah. Masalahnya si Mukib bin itu udah Plongo permanen. Berbeda pendukung Kiai Imad nih. Kalau konteksnya ngebahas pintar kalau pendukung Kiai Imad. Kalau saya lagi ngebahas Limba, dia ngedukung, nongol di sini ngedukung. Ya sedikit cerdas lah pendukung Kiai Imad. Saya akuin ya, objektif aja nih ya. Pendukung Kiai Imad sedikit cerdas. Jadi daripada Mahesa ngebahas Kiai Imad, daripada Mahesa ngebahas Gus Abbas Buntet, mending didukung tuh Mahesa tuh biar ngebahas Limba. Sedikit pintar memang. Itu si Ibnu Zarkasi itu, ya mungkin peluangnya udah permanen. Jadi balik lagi ya kawan-kawan, untuk rakyat Banten, tolong kompak, bikin VT di sungai yang terkena limbah itu, bikin VT, ramaikan soal limbah di tanah Banten dan masalah pungli sudah rahasia umum, dan masalah limbah juga sama, udah rahasia umum. Ramaikan itu masalah. Jadi ramaikan ya. Karena itu akan menjadi beban moral nanti siapapun yang akan jadi gubernur di tanah Banten. Dan nanti pada akhirnya ke gubernur-gubernur dan kepala daerah masing-masing di setiap daerah. Karena persoalan limbah ini tidak terjadi di Banten doang. Siliwangi, saya turunan Banten, bakal dukung buat Banten. Nah, mestinya begitu. Kan begitu. Jadi balik lagi kepada si abang yang tadi yang mengarahkan saya kepada LSM dan Ormas, mohon maaf. Itu hanya menguntungkan Ormas dan LSM-nya nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat seluruh rakyat Banten ingin saya sampaikan bahwa Banten tidak butuh Ormas yang memutihkan jalanan. Pun Banten tidak membutuhkan Ormas yang menghijaukan lapangan. Banten hari ini butuh Sultan. Banten butuh Sultan, bukan butuh Ormas yang dapat memutihkan jalanan. Tidak memerlukan Ormas yang menghijaukan lapangan. Banten butuh Sultan yang berani. Banten butuh Sultan yang gagah. Banten butuh Sultan yang tak mau kompromi dengan para penjajah. Sebagaimana kami bangga terhadap para sultan-sultan. Lihat sultan yang menimpa sultan terakhir kami, Sultan Safiuddin, sampai dibuang. Kenapa? Karena Sultan Safiuddin tidak mau kompromi terhadap penjajah. Diusir, diasingkan ke Jawa Timur. Pada kenyataannya Sultan Safiuddin kalah
Tapi kami tetap bangga. Kalahnya Sultan kami, Sultan Safiuddin, membuat kami tetap bangga. Kenapa? Karena tidak mau kompromi, memilih kalah. Bukti kedua, Banten itu pernah memiliki sultan yang gagah, keratonnya hancur, tak mau tunduk. Itulah kegagahan sultan kami, bangsa Banten. Gagah. Kisahnya memang kalah sultan kan. Beberapa sultan dapat dikalahkan oleh Belanda. Tapi tetap kami bangga. Bukankah itu slogan sebagian orang? Aish kariman au mut syahidan. Silakan ada gubernur. Kami tak perlu merombak tatanan yang sudah ada. Tapi Banten butuh sultan. Karena sultan lah yang nanti akan tidak bisa didikte oleh bohir. Sultan bukan seperti gubernur. Dimana ketika calon gubernur waktu masa kampanye membutuhkan dana yang besar, investor masuk, bohir masuk. Kebayang tidak nanti setelah jadi gubernur? Imbal baliknya nanti. Jadi biarkan gubernur tetap ada. Kami rakyat Banten membutuhkan sultan. Kelak kalau Banten punya sultan yang akan menyuarakan limbah ini bukan Mahesa. Karena Mahesa bukan siapa-siapa. Karena kelak yang akan menyuarakan adalah sultan. Kalau kami punya sultan, kami tak perlu ngebececet di media sosial. Kami sampaikan keluhan kami kepada sultan. Nanti sultan yang akan menghadap. Hari ini kalau Mahesa teriak tentang butuhnya sultan, maka si cecunguk-cecunguk pejabat itu, si keluarga-keluarga pejabat, si kacung-kacung pejabat itu akan ngoceh. Mau jadi monarki lagi, mau dinasti lagi. Emangnya sekarang Banten bukan dinasti? Jadi kalau dinastinya keluarga sultan nggak mau. Tapi kalau dinastinya dinasti Atut boleh. Halo, otak mana otak? Pokoknya jangan dinasti Sultan Banten. Jangan keluarga sultan. Kami lebih ridho dipimpin tuh bagus. Kami lebih ridho, lebih senang dipimpin oleh keturunan Maulana Hasanuddin. Kalau kami teriak sultan, itu si kacung-kacung pejabat. Dinasti, anti dinasti. Kami lebih milih. Kami punya pemimpin tuh bagus. Toh sekarang juga yang memimpin dinasti Atut. Sorry ya. Dinasti Maulana Hasanuddin lebih baik daripada dinasti Pak Haji Hasan. Tapi kami belum memiliki sultan di Banten. Ya wes nggak apa-apa, untuk sementara. Walau saya bukan siapa-siapa, kita bersuara bareng-bareng lah rakyat ya. Bangsa Banten tolong bersuara. Yuk. Tolong bersuara bareng-bareng. Nggak tahu ini PT Indah Kiat sudah bikin apa ini, langkah apa nanti ya, agenda bikin planning apa. Karena mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha ngebungkal mulut saya. Jadi saya dahuluin lah. Tak perlu repot-repot mensiasati bagaimana Mahesa diam. Kita perlu repot-repot. Karena nominal Anda ketika di hadapan Mahesa itu tidak berharga apa-apa. Nah, jadi tak perlu berepot-repot. Anda ngeluarin banyak orang. Mau duitnya seberapa lo PT Indah Kiat? Nggak bisa, sorry. Jadi lo PT Indah Kiat, lo nggak usah repot-repot nanti yang ngedatangin si A, si B, si C. Nggak perlu repot-repot lah ya. Saya kasih bocoran dulu bahwa Mahesa tidak bisa dibeli. Ya, Mak, ya. Iya, Pak. Tapi nggak di sini, di teman jalan. Siapa sih namanya itu? Nggak kenal. Iya. Akan ada pihak dari desa pun terlibat, kawan-kawan. Ini kan seru nanti Banten. Banten akan seru nanti. Jadi kita buat rame Banten sebelum ini yang untung ada Kauli yang Syarif ini. Jadi ya mungkin setelah nanti aja lah, setelah ada gubernur. Mestinya hari ini saya bikin heboh Banten dulu ini. Cuma karena ada tugas yang lebih
yang tidak kalah penting lah, yang lebih dahulu ya. Haul Sunan Gunung Jati, jadi saya selesaikan dulu, nanti kita dengan tim. Habis itu kita obok-obok Banten, dalam arti mengangkat konsep kejadian-kejadian yang di tanah Banten. Mohon doa Acep Miftah, mohon doa. Saya tidak minta apa-apa dari rakyat Banten, cukup doakan saya saja. Cukup doakan saya. Saya tak butuh dukungan ormas LSM, saya hanya butuh doa dari rakyat Banten. Saya tahu, sudah saya hitung kekuatannya apa. Jadi ya, saya jelasin aja kekuatan PT Indah Kiat seperti apa. Contoh kecilnya, ada wartawan meminta keterangan dampak daripada limbah di suatu kampung Pegadungan Simanjang. Akhirnya si wartawan dimutasi, dipindah. Satu tuh. Yang kedua, sampai detik hari ini, semenjak Banten berdiri menjadi sebuah provinsi, tidak ada dari gubernur bupati pun yang bisa menghentikan limbah itu. Tidak ada. Jadi kebayangkan seberapa kuat PT Indah Kiat. Paham kan? Itulah kenapa saya selalu teriak Sultan, Sultan, Sultan. Iya, karena saya tahu kejadian di tanah Banten ini banyak hal yang tidak bisa ditangani itu oleh orang yang disebut bupati, oleh manusia yang disebut gubernur. Di beberapa hal yang namanya bupati dan gubernur itu nggak guna. Apa kau gubernur? Kesinggung kau? Oh ayo bodoh. Apa kau? Dan saya tahu banyak hal di tanah Banten yang tidak bisa ditangani oleh manusia yang disebut bupati, oleh manusia yang disebut gubernur. Nanti kita dalami ya, insya Allah. Kalau tidak melanggar hukum, saya akan live di depan gerbang PT Indah Kiat. Jadi gerbangnya itu kawan-kawan, itu di depan jalan. Jadi khawatir dipelintir, kita mengganggu jalan dan lain sebagainya lah. Dan kalau kita berdirinya di bagian tanah Indah Kiat, apakah melanggar hukum apa tidak? Nah, itu yang akan kita dalami. Nanti kita akan tanyakan itu dengan rekan-rekan kita ya yang ngerti hukum. Ini baterai lobet kawan-kawan, nggak sambil dices. Saya pamit undur diri. Agenda saya di Banten satu, masalah pungli, calok, yang kedua limbah, yang ketiga ada beberapa situs nanti di Banten yang akan kita up juga ya. Yang situs ini terbengkalai gara-gara oknum-oknum berseragam ini ya, oknum pejabat ini. Nanti terurus, entah dananya kemana. Itu 3 hal ini paling nanti PR-nya. Mohon pamit undur diri. Tadi sambil dicas soalnya. Cas hanya diambil kamu Mar itu tadi sambil dicas di sini.